Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di sini saya sebagai host, yaitu Marcelino Anso dalam podcast manajemen humas, terutama yang bisa kita lebih spesifikkan yaitu manajemen humas, terutama dalam menghadapi krisis perusahaan. Nah, di malam kali ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang sudah berkompeten di dalam bidangnya, yaitu ada Hizkia Nyata sebagai host utama kita kali ini dan juga partner dari Hizkia, yaitu mungkin bisa lebih perkenalkan lebih lanjut. Oke, perkenalkan saya Hizkia dari salah satu humas perusahaan, dan ada juga partner saya Ibu Yusnawa yang partner saya di humas perusahaan. Anyway, maaf ya, saya lagi sakit jadi harus pakai masker. Oke, jadi ya bisa dibilang sebelum orang masuk lebih lanjut pembahasan lebih mendalam tentang cara humas dalam menghadapi krisis perusahaan ini, ada baiknya kita mengetahui apa sih humas itu sendiri. Mungkin bisa lebih jelaskan lebih lanjut apa ini fungsi dari hubungan masyarakat ini, bisa mungkin lebih Oke. Makasih ya untuk kesempatannya. Jadi humas perusahaan itu, atau kita mungkin ke basicnya dulu ya. Humas itu adalah perantara, atau dimana humas ini berperan aktif sebagai jembatan atau menjembatani perusahaan dengan eksternal seperti media, wartawan, kemudian masyarakat juga, dan instansi-instansi dan perusahaan lainnya. Kemudian humas juga ini berperan aktif dalam membangun citra yang baik bagi perusahaan. Seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang humas ini memiliki peran penting terutama dalam perusahaan maupun instansi-instansi lain. Oke, jadi bisa dibilang fungsi humas ini tidak cuma kayak bisa kalau orang tahu di zaman-zaman dulu kan fungsi humas itu lebih spesifik, tapi kalau di tahun-tahun sekarang itu lebih fleksibel. Iya, betul sekali. Bisa menjembatani antar perusahaan. Benar. Hubungan antar perusahaan. Jadi suatu perusahaan kalau tidak ada humas bisa bilang untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain itu lumayan susah. Iya. Apalagi di era sekarang yang serba digital. Benar. Oke. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang hubungan masyarakat ini. Oke, selanjutnya mungkin peran humas, terlebih khusus peran humas perusahaan ini dalam organisasi. Oke. Mungkin bisa lebih elaborasi apa itu peran humas dalam organisasi, karena ya kalau orang tahu humas perusahaan ini bisa dibilang rata-rata orang tahu itu dalam perusahaan. Mungkin sekarang itu lebih spesifik organisasi. Iya. Oke. Saya perjelas ya, mungkin organisasi ini secara umum ya, organisasi secara umum di lingkungan kampus mungkin, atau di perusahaan, atau lebih ke kampus karena orang ada di lingkungan kampus. Oke, di lingkungan akademik ya. Jadi peran humas itu dalam organisasi ya, dalam konteksnya di kampus itu mungkin yang pertama itu salah satunya adalah seperti yang saya bilang tadi, di mana menjembatani organisasi dengan pihak-pihak organisasi lainnya, kemudian membangun relasi yang baik. Jadi humas itu berperan penting dalam organisasi untuk membangun citra, kemudian ada di mana di sana juga ada membangun reputasi yang baik, kemudian juga peran humas dalam organisasi itu cukup luas ya, karena menyangkut pautkan dengan nama baik dari organisasi. Mungkin seperti itu ya. Kalau mungkin ada tambahan dari rekan saya, dipersilakan mungkin peran humas dalam organisasi ya. Karena rekan saya juga ini kebetulan
Dia juga menjadi salah satu koordinator di organisasi di kampusnya. Pernah juga menjadi koordinator. Mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan peran humas dalam organisasi seperti Ya, apa? baik. Jadi dari organisasi itu mungkin dari mereka juga menjaga nama baik organisasi antara organisasi itu sendiri dengan organisasi yang lainnya. Karena jangan sampai dorang organisasi itu punya program-program itu sendiri, jangan sampai ada yang divakum oleh organisasi-organisasi yang lainnya. Kadang di setiap organisasi dan sekretariat yang ada itu mereka bikin namanya lomba-lomba seperti itu di bagian-bagian kampus. Jadi mereka juga menjaga nama baik organisasi. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin kita boleh ada pertanyaan tambahan. Oke. Jadi kalau tadi kan sedikit dimention bahwa rata-rata itu peran humas dalam organisasi tadi sudah seperti disebutkan itu menjaga nama baik, menjaga citra dari suatu organisasi. Iya, supaya benar. Tidak, Iya. ya bisa dibilang supaya yang bagus-bagus dan Benar. mungkin apakah peran dari humas ini ketika terjadi reputasi yang buruk dari organisasi lain, apakah humas itu masih berperan sama untuk menjaga stabilitas dari organisasi tersebut atau cuma dalam menjaga nama baik itu? Mungkin ada pandangan dari Kalau untuk Iya. itu, jadi maksudnya reputasi kalau tadi yang buruk kan, ya. disebutkan lebih ke positif-positif. Oke, Dan oke. apakah kalau misalkan ada bagian-bagian negatif, apakah humas ini masih berperan? krisis ya, seperti itu ya. Bisa dibilang krisis, tapi ini lebih konteksnya lebih luas. Oke, krisis. Jadi kayak tadi kalau misalkan ada masalah dari organisasi A, apakah humas ini masih berperan, terutama dalam ya bisa dibilang menjaga inilah supaya tidak Iya, saya ngerti. Oke. Jadi dalam kondisi seperti itu, seperti yang sudah dibilang tadi, peran humas itu masih begitu sangat penting. Karena lagi-lagi kita harus tahu job desk utamanya, main job utamanya humas itu ya adalah menjaga, bukan hanya sekedar membangun, tapi menjaga reputasi yang baik antara konteksnya perusahaan antara organisasi dan organisasi yang lain ya. terutama dalam lingkungan akademik ya. Oke, relasinya ya. Iya. Nah, itu peran humas sangat-sangat penting. Salah satunya adalah ketika mengalami krisis, contohnya humas harus berperan aktif, misalnya dalam menyampaikan informasi yang tepat. Kemudian kalau misalnya ada krisis antara organisasi A dan organisasi B dan itu sudah menyangkut pautkan dengan lingkungan akademis, kemudian mungkin mahasiswa sudah tahu mungkin ada cerita-cerita terselipkan atau misalnya terdengar dari pendengarannya mahasiswa. Nah, humas itu harus berperan aktif dalam menyampaikan informasi lewat media seperti sosial media, Instagram, TikTok yang ada, kemudian membuat press release yang benar dan transparan. Nah, ini juga menjadi nilai plus juga buat salah satu organisasi ketika mempunyai nilai transparan itu. Karena dimanapun yang kita ketahui bersama, humas itu mempunyai etikanya sendiri, di mana harus betul-betul transparan dan tidak tidak memihak salah satu pihak. Jadi humas itu pun netral, dia harus betul-betul transparan tapi tanpa mencemarkan nama baik organisasi atau perusahaan. Oke, jadi ya kembali lagi mungkin di topik pertanyaan pertama tadi ya, humas itu lebih fleksibel. Iya, lebih Jadi fleksibel. tidak kayak dulu. Oke, mungkin itu saja. Dan juga kita masuk di pertanyaan masih dibilang masih dalam konteks humas, yaitu mungkin siapa orang kali ini mau memilih topik ini untuk dibahas.
terutama dalam menghadapi krisis ini dalam konteks perusahaan. Oke. Ya manajemen krisis ya. Iya, Jadi manajemen kenapa krisis. hal ini penting untuk dibahas? Karena kita nggak bisa nutup mata ya. Sekarang tuh udah masuk di era digital. Segala ya udah pada tahu ya, udah pada tahu kan, pasti udah serba digital semuanya. Kemudian, nah peran humas itu di era saat ini itu sangat-sangat penting, apalagi membahas di mana krisis perusahaan. Kita ambil contohnya di sini, maksudnya kita ambil contohnya studi case-nya di PT KAI. Nah kemarin tuh kan sempat ada tragedi tuh, PT KAI yang kita tahu juga udah nyebar di sosmed gimana kecelakaan KAI Argo, PT Argo itu, KAI Argo Bromo ya kalau nggak salah. Itu juga lumayan memakan korban banyak dan kami juga turut berduka cita atas kejadian itu. Tapi di situ terlihat bagaimana kinerja humas berusaha untuk manajemen krisis yang ada. Jadi kita konteksnya di era digital ya. Di era digital saat ini, humas perusahaan tuh betul-betul gencar untuk kalau kata halusnya gitu juga menarik empati dari orang-orang, dari istilahnya netizen ya, buat press release yang baik, di mana humas itu betul-betul istilahnya mengambil hati masyarakat gitu, kata halusnya gitu. Tapi mau nggak mau memang harus seperti itu karena resikonya adalah ini citra perusahaannya. Tapi kemudian kita harus juga tahu gimana sebelumnya PT KAI ini dikelola oleh Bapak Ignatius. Sebelumnya juga sudah diganti ya oleh sekarang, tapi di masanya Bapak Ignatius itu PT KAI itu bisa dibilang udah bagus banget lah. Nggak sempurna tapi udah bagus banget. Tapi kita bisa lihat juga di mana humas terus membantu, berusaha untuk buat konten yang baik tentang perusahaan, bukan sekedar buat konten di post terus gitu, nggak ada feedback gitu dari masyarakat. Tapi dari situ harus ada dasarnya dulu. Jadi turun dari pemimpin gitu, pimpinannya bagus, kemudian manajemennya juga bagus. Nah pasti ketika mengalami krisis seperti itu, mereka nggak akan kaget lagi. Apalagi soal netizen ya, netizen juga mereka selalu support gitu dengan layanan PT KAI karena selalu ada solusi lah buat masyarakat gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Terutama untuk studi case-nya yang kayak saya lihat kemarin ya kalau nggak salah, mereka terutama humas dari KAI itu mereka mencoba mempublikasikan bagaimana cara mereka menangani, terutama supaya nggak ada masukan-masukan yang sedikit mengkritik dari netizen, terutama bagaimana cara penanganan korban. Ya kurang lebih seperti itu sih. Iya betul. Ya, supaya stigma buruk dari netizen itu nggak langsung nyerang. Benar. PT KAI itu sendiri. Ya kurang lebih seperti itu sih. Iya kurang lebih seperti itu juga. Oke, mungkin itu sedikit pandangan tentang apa itu humas ya, terutama dalam pembahasan topik kita kali ini. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke mungkin sedikit beberapa pertanyaan lebih mendalam tentang manajemen krisis dari humas perusahaan itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama, ya mungkin seperti orang ketahui bersama, rata-rata itu perkembangan teknologi digital sekarang itu sudah tidak bisa orang mau stop ya, terutama ketika ada kesalahan dari perusahaan, rata-rata orang kalau mau minta maaf itu langsung di media sosial. Iya. Dan untuk pertanyaan,
kenapa banyak perusahaan itu baru meminta maaf, terutama setelah viral duluan. Rata-rata itu menyebar ke netizen yang secara tidak langsung netizen itu ada pandangan buruk tentang perusahaan itu. Bagaimana banyak perusahaan itu meminta maaf duluan ketika itu viral. Mungkin pandangan dari Sekia seperti apa? Jadi konteksnya itu nanti viral dulu ya baru klarifikasi ya. Rata-rata Ya. istilahnya kalau ndak viral ndak mau minta maaf. Oke. Nah, kita ambil konteks yang tadi ya, PT KAI. Mereka tuh nggak tunggu viral dulu. Mereka nggak tunggu viral dulu baru klarifikasi, baru publish ini press release-nya. Nah, itu salah satu contoh perusahaan yang betul-betul bertanggung jawab, sigap, cepat dan tepat untuk menangani krisis dari PT KAI. Nah, kebalikannya sangat disayangkan. Itu kan ada kejadian itu karena kan si keretanya nabrak mobil taksi online. Iya, taksi online. Nah, listrik. Ya, kita nggak mau nyebut nama perusahaannya ya, tapi sangat disayangkan, betul-betul sangat disayangkan dari humas atau entahlah dari manajemennya si taksi itu, nggak ada respon yang cepat, nggak ada respon, istilahnya nanti viral dulu. Itu setelah beberapa jam ya viralnya kejadian itu. Nanti habis itu mereka baru bisa publish press release-nya, dan itu udah nimbulin stigma paradigmanya masyarakat, netizen yang waduh buruk banget terhadap kemarin taksi perusahaan itu ada yang minta maaf untuk press ada. Ya. Sempat minta maaf kan? Kalau untuk sempat minta maaf, mungkin saya ralat ya, lebih ke ini yang publish press release-nya gitu. Tapi kalau untuk klarifikasi kayak minta maaf dari pihaknya, karena itu pure kesalahan dari driver dari taksi. Iya, tapi bagaimanapun kan ini sudah menyangkut perusahaan. Nah, humas itu harus betul-betul berperan aktif dalam hal tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau paradigma yang bahkan membuat Iya. Mungkin humas ini di taksi itu dari perusahaan taksi itu atau dari KAI itu sendiri? Dari taksi tersebut. Iya. Jadi kita belajar juga ya gimana betul-betul humas itu harus betul-betul berperan aktif, harus paham kondisi di lapangan dan memahami sisi emosionalnya dari netizen, harus betul-betul peka, istilahnya peka lah gitu ya. Karena saya pun pengalaman waktu itu magang di salah satu airport yang ada di Manado, juga diajarin bagaimana bisa paham dengan kondisi keadaan, berita-berita yang masuk tentang perusahaan yang waktu itu saya magang ya. Jadi saya pun belajar jadi humas itu harus berperan aktif dalam manajemen krisis. Ya mungkin seperti itu ya. Kalau ada tambahan mungkin dari beliau Ibius, dari rekan saya. Jadi dari tambahan sedikit dari saya itu lebih bagusnya itu dari seorang humas harus mengakui kesalahannya agar betul, setuju. Supaya dia duluan meminta maaf kepada korban tersebut. Iya, betul. Jangan sampai tunggu viral dulu. Benar. Baru minta maaf. Iya. Jadi lebih bagusnya itu sebagai pelaku yang harus minta maaf terlebih dahulu agar tidak tersinggung antara korban dengan pelaku. Iya, betul. Keluarga korban dengan pelaku seperti itu. Oke, ya mungkin itu saja ya jawaban dari dua narasumber ini. Selanjutnya kita masuk di pertanyaan kedua. Ya, jadi menurut pandangan kalian berdua,
Apa sih yang paling dijaga perusahaan terutama saat krisis? Entah itu reputasi atau kepercayaan konsumen. Dari antara itu apa sih yang paling dijaga perusahaan? Apakah itu reputasi atau kepercayaan konsumen? Oke. Kalau dari saya secara pribadi ya, kepercayaan itu mutlak sih. Itu harga mati buat perusahaan, apalagi perusahaan yang menaungi F&B atau penyedia jasa. Mereka tuh betul-betul harus memperhatikan sifat perilakunya konsumen mereka gitu, karena lagi-lagi kepercayaan itu betul-betul harus menjadi perhatian utama dari perusahaan ya, apalagi kalau bicara tentang manajemen dalam perusahaan ya, mungkin seperti itu. Oke, ya lumayan singkat ya. Jadi kesimpulannya dari kedua itu apa ya yang kira-kira yang paling dijaga, reputasi atau kepercayaan konsumen? Oke. Dua-dua ini adalah hal yang penting ya, reputasi atau bisa bilang citra perusahaannya atau citra instansi, dan Kepercayaan konsumen. iya, kepercayaan konsumen. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedua hal ini itu sebenarnya betul-betul harus jadi sepaket gitu ya, sepaket, karena bicara juga tentang reputasi, tentang citra perusahaan, tentang kepercayaan masyarakat, konsumen atau kepercayaan publik itu menjadi satu tanggung jawab seorang humas, dan humas betul-betul harus berperan aktif, berperan sigap, cepat dan tepat tanpa melakukan yang namanya memihak kepada satu pihak. Jadi betul-betul humas itu harus netral dan memahami kondisi di lapangan yang ada, dan berusaha istilahnya kayak studi case yang sudah tadi kita bicara itu, PTKI harus berusaha mengambil hati ini ya, netizen, hati masyarakat gitu kalau bicara soal studi case yang tadi ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau ada tambahan dari rekan saya? Kalau tambahan dari saya, reputasi dan juga kepercayaan itu sama. Jadi kita harus menjaga kepercayaan dari perusahaan tersebut, jangan sampai ada bagaimana macam Ya, reputasi yang baik supaya enggak, perusahaan kita bisa berjalan dengan baik begitu. Jangan sampai ada kebangkrutan dalam perusahaan tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin ya kita akan masuk ke pertanyaan terakhir karena di sini kita lumayan dibatasi oleh waktu ya. Oke. Kita masuk di pertanyaan terakhir. Ya, ini pertanyaan yang bisa dibilang ya lumayan pas lah, terutama di narasumber kita kali ini. Terutama dalam konteks humas perusahaan ya. Oke, di pertanyaan yang terakhir dari kedua narasumber, kalau misalkan ada suatu produk bermasalah, lebih baik itu ditarik atau cukup diklarifikasi saja supaya itu masalah clear. Mungkin menurut pandangan dari Skia. Oke, saya tuh selalu suka kalau jawab pertanyaan tuh ngambil studi case, karena kita tahu bersama pengalaman itu adalah guru yang paling terbaik. Oke. Iya, betul sekali. Jadi Marcelino bilang tadi, hostnya bilang bahwa apa yang harus kita lakukan ketika satu perusahaan itu produknya gagal ya, seperti ya, gagal atau misalnya entah lebih lebih luas, entah itu gagal atau mungkin bermasalah. Bermasalah sudah di lapangan. Jadi saya to the point aja ya. Waktu itu Samsung ngeluarin,
kalau nggak salah itu series S Galaxy ya, lupa itu series berapa. Tapi salah satu kejadian tuh HP-nya itu meledak waktu di kabin pesawat yang saya ingat ya. Saya juga baca bukunya tentang humas gitu. Jadi singkat cerita, pihak Samsung ini langsung mengambil tindakan yang betul-betul tegas dan kalau bisa dibilang agak gila ya, karena mereka tuh narik semua produknya gitu dari konsumen dan betul-betul dimusnahkan dari pasaran. Nggak tahu dihancurin atau apa, tapi di pasarannya udah betul-betul nggak ada. Jadi betul-betul ditarik, itu bisa dibilang betul-betul produk yang gagal buat Samsung. Tapi Samsung belajar dari hal itu. Pihak Samsung mereka harus betul-betul loyal kepada konsumennya. Maksudnya harus betul-betul transparan dan jujur bahwa ini produk yang gagal. Jadi yang bisa disimpulkan adalah ketika mengalami proses dan hal tersebut, perusahaan betul-betul harus mengambil tindakan yang tegas untuk menarik itu produk itu kembali, karena itu pun menyangkut pautkan dengan reputasi perusahaan dan kepercayaan juga ya. Itu mungkin dari saya, dari pandangan saya. Oke, kira-kira udah berapa lama produksi ya merek Tuh kalau nggak salah ya, dari Samsung itu baru ditarik? saya udah lupa ya, tapi kalau nggak salah itu udah jutaan ya, udah jutaan kalau nggak salah, antara ribuan dan jutaan. Seri berapa kamu tahu? Waduh, udah lupa ya. Series S pokoknya, nggak, kalau nggak salah S berapa gitu, S apa Note ya, udah lupa sih, kayaknya Note sih ya gitu. Mungkin pandangan dari partner dari Setia, Iya, partner. kira-kira kalau misalkan ada produk gagal, apakah lebih baik produknya ditarik atau suatu perusahaan itu cukup klarifikasi? Misalnya orang biasa kan beli buku lewat online tuh. Tapi orang di situ orang biasa lihat, dan buku-buku yang asli itu kita beli. Tapi beli. Tapi orang bawa itu habis datang di tempatnya itu fotokopian. Jadi dari situ mereka kasih bintang, ada yang kasih bintang, tapi ada yang tidak kasih bintang. Dari situ dorang perusahaan tersebut tidak macam bagaimana ya, tidak sesuai dengan dorang Ekspektasi ekspektasi begitu. Jadi kita harus klarifikasi sebelum dorang bernilai ya. Jadi kira-kira apa yang dilakukan perusahaan itu? Apakah dorang minta untuk dikembalikan supaya diganti dengan asli dari buku itu, atau mungkin klarifikasi minta maaf kalau dorang salah kirim? Kalau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan itu apa? Ya, kalau dorang dari sana harus dikirim foto dan kirim di aplikasi tersebut agar harus dikembalikan ke perusahaan. Bukti kalau barang yang diterima konsumen itu tidak kalau asli. Tidak sesuai dengan pesanannya mereka, harus dikembalikan. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan itu dorang ganti kan? Ganti. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini ya, cukup mendalam karena membahas tentang cara humas menghadapi krisis manajemen, terutama dalam humas perusahaan. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, walaupun ya podcast ini cukup lumayan singkat karena kita dibatasi oleh waktu ya. Oke, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya, dan saya Marcelino sebagai host di sini mohon pamit undur diri. Bye bye.